Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-250. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba permaisuri itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tanpa disangka-sangka Ken Dedes itu menangis perlahan-lahan sekali, namun isaknya terlampau jelas tampak di dadanya. "Tuan Putri," emban pemomongnya itu pun menjadi gelisah. "Apakah tuanku Aku Tunggul Ametung belum datang, Bibi?" bertanya Ken Dedes. "Belum, Tuan Putri. Mungkin sebentar lagi tuanku datang dengan membawa kijang. Bukankah tuanku Aku Tunggul Ametung berjanji untuk membawa kijang kemari?" "Iya, Bibi. Tuanku akan membawa kijang buruan." Ken Dedes berhenti sejenak, lalu katanya, "Memang aku selalu berusaha untuk menyenangkan hatiku." "Iya, Tuan Putri. Sebenarnya lah, tuanku Aku Tunggul Ametung adalah seorang suami yang baik." Ken Dedes tidak segera menyahut. Diusapnya air yang membasahi pipinya. Kemudian katanya, "Tetapi, apakah kau yakin bahwa aku benar-benar mencintaiku, Bibi?" emban itu berdesah. "Tuanku, bukankah begitu besar cinta tuanku Aku Tunggul Ametung sehingga tuanku berjanji untuk menyerahkan tumapel dengan isinya kepada Tuan Putri?" "Kau percaya bahwa hal itu benar-benar akan dilakukan, Bibi?" "Aku percaya, Tuan Putri." "Tetapi tuanku Aku Tunggul Ametung belum pernah melaksanakan." "Apakah akan banyak gunanya, Tuan Putri?" bertanya emban tua itu. Lalu dilanjutkannya, "Seandainya Tuan Putri nanti berputra, bukankah putra itulah yang akan menerima kekuasaan kelak? Apakah melimpah dari tuanku Aku ataupun dari Tuan Putri?" Ken Dedes berdiam sejenak. Ia pun pernah mendengar keterangan semacam itu dan ia dapat mengerti pula. Tetapi kini terasa bahwa bagaimanapun juga, ia harus menerima hak yang telah dilimpahkannya itu secara resmi, bukan sekedar saling mengerti seperti saat ini. Ken Dedes berdesah dan terdengar di dalam hatinya ia berkata, "Aku agaknya telah diganggu oleh hantu karautan. Iblis ini mencoba mengganggu perasaan dan hatiku." emban pemomongnya benar-benar menjadi gelisah dan cemas, tetapi ia tidak berani terlampau banyak berbuat, supaya ia tidak membuat permaisuri itu menjadi semakin bingung. "Aku akan tidur sejenak, Bibi." Tiba-tiba permaisuri itu berkata, "Bangunkanlah kalau suamiku pulang dengan membawa seekor kijang buruan." "Hamba tuanku." sahut emban itu. Hatinya menjadi agak tenang ketika dilihatnya permaisuri itu berusaha untuk tidur.
Tetapi jangan kau tinggalkan aku, Bibi. Tidak, tidak Tuan Putri. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggui Tuan Putri sampai tuanku aku Tunggul Ametung datang. Iya, dan begitu tuanku aku datang, aku akan memohon untuk segera kembali ke Tumapel. Kenapa terlampau tergesa-gesa? Tuanku masih perlu beristirahat di sini. Waktu istirahat terasa terlampau lama. Besok aku akan pergi lagi meninggalkan aku sendiri. Tuanku dapat mengatakannya bahwa tuanku tidak ingin ditinggalkan sendiri. Permaisuri itu tidak menyahut, tetapi dipejamkan matanya. Ia mencoba untuk dapat tidur. Ternyata bahwa semalam suntuk ia tidak tidur sekejap pun, sehingga tubuhnya terasa panas dan kepalanya memang agak pening. Dan perlahan-lahan, emban pamomongnya yang setia memijit-mijit ujung kakinya, betisnya dan lututnya. Seperti yang selalu dilakukannya sejak Ken Dedes itu masih terlampau muda, masih kanak-kanak. Kalau anak itu tidak segera dapat tidur karena kelelahan setelah sehari penuh bermain kejar-kejaran dengan kawan-kawannya, maka pamomong yang tua itu memijit-mijit ujung kakinya, betisnya dan lututnya sambil berdendang. Tetapi kini suaranya sudah terlampau parau sehingga ia tidak mau lagi berlaku. Namun oleh silirnya angin pagi yang sejuk, maka perlahan-lahan Ken Dedes itu pun terlena dalam poean kantuk dan lelah. Meskipun matahari masih belum sepenggalah, namun permaisuri itu telah jatuh tertidur. Emban pamomongnya menarik nafas dalam-dalam. Direnunginya wajah momongannya, seolah-olah ia ingin melihat apakah sebenarnya yang sedang berkecamuk di dalam angan-angannya. Tetapi emban tua itu sama sekali tidak dapat menangkap perasaan apapun dari momongannya. Bahkan kadang-kadang terlintas di dalam kepalanya, apakah memang benar hantu karautan sedang mengganggu permaisuri itu? Ah, tidak, katanya di dalam hati. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataan yang dihadapinya telah membuatnya cemas dan bingung. Mungkin permaisuri memang merasa kesepian. Perasaan yang demikian sebelumnya hanya ditahankannya di dalam hatinya, sehingga suatu ketika perasaan itu meledak tanpa dikendalikan lagi. Namun bahwa permaisuri kini dapat tidur, hati emban tua itu menjadi sedikit tenang. Mudah-mudahan setelah ia bangun nanti, semuanya akan menjadi baik. Maka emban itu pun dengan setianya duduk di samping pembaringan permaisuri Ken Dedes, bahkan seperti sedang menunggui bayi. Maka setiap kali emban tua itu mengenyahkan lalat dan bahkan nyamuk yang hinggap di tubuhnya. Sementara itu Ken Arok telah sampai ke taman itu pula. Langkahnya yang tergesa-gesa telah membuatnya berpeluh di kening dan punggungnya. Namun ketika ia telah melangkah masuk ke dalam regol taman, melampaui para penjaga, hatinya menjadi ragu-ragu. Apakah perlunya ia dengan tergesa-gesa menghadap permaisuri Ken Dedes selagi aku Tunggul Ametung sendiri tidak ada? Aku dapat berpura-pura bertanya, apakah tuanku aku telah datang? Katanya di dalam hati, namun kemudian dibantahnya sendiri. Lalu apakah gunanya?
Apakah gunanya aku memakai 1001 macam alasan sekedar untuk masuk ke dalam sanggrahan itu? Ken Arok tiba-tiba menjadi bingung. Ia tidak mengerti apakah sebenarnya yang diinginkannya. Apakah ia ingin menghadap Aku Tunggul Ametung? Ia tahu pasti kalau Aku tidak ada di pesanggrahan. Seandainya ia ragu-ragu, ia dapat bertanya setiap orang di taman itu atau langsung kepada Kepu Ijo. Ia tidak perlu menghadap Permaisuri untuk sekedar bertanya tentang Aku Tunggul Ametung. Aku tidak memerlukan tuanku Aku Tunggul Ametung. Tiba-tiba Ken Arok menggeram. Aku ingin menghadap Permaisuri. Namun timbul pula pertanyaan di dalam hatinya. Apakah gunanya aku menghadap? Tidak banyak hubungan tugasku dengan Permaisuri, dan bahkan tidak ada gunanya aku menghadap. Dalam kebimbangan itu, Ken Arok berdiri tegak di bawah sebatang pohon kantil yang sudah menjadi sebatang pohon yang cukup besar. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Diamatinya bunga-bunga yang sedang mekar dan kupu-kupu yang berterbangan. Namun dengan demikian maka hatinya kian menjadi gelisah. Hampir terlonjak ketika ia mendengar sebuah suara dari balik segerubul merdu. Apa kerjamu di situ, Ken Arok? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Apakah sebabnya maka ia tidak dapat mendengar langkah orang itu yang tidak lain adalah Kepu Ijo. Sehingga tiba-tiba saja ia menjadi sangat terkejut mendengar suaranya. Telinga Ken Arok adalah telinga yang sangat tajam. Namun angan-angannya kini agaknya sedang terganggu, sehingga pendengarannya tidak dapat bekerja sewajarnya. Apakah aku telah mengejutkan kau? Bertanya Kepu Ijo sambil tertawa. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia benar-benar merasa terganggu atas kehadiran Kepu Ijo. Ia sedang berusaha menemukan alasan yang sebaik-baiknya untuk pergi ke pesanggrahan. Tetapi tiba-tiba kini Kepu Ijo itu datang. Kau terlampau rajin kini, Ken Arok. Kepu Ijo berkata sambil tertawa. Bukankah baru lewat tengah hari kau akan menggantikan tugasku? Iya, jawab Ken Arok. Tetapi bukankah setiap saat aku selalu berada di taman ini? Kalau begitu, pembagian tugas di antara kita tidak ada gunanya. Aku akan menjadi lebih senang kalau kau saja yang terus-menerus mengawasi keamanan taman ini. Selama tuanku maksudku selama Permaisuri berada di sini. Sepercik warna merah melonjak di wajah Ken Arok. Pertanyaan Kepu Ijo itu ternyata telah membuat hatinya berdesir dan jantungnya menjadi berdebar-debar semakin cepat. Apalagi ketika kemudian Kepu Ijo itu tertawa. Kini ia telah berdiri hanya beberapa langkah saja di muka Ken Arok. Kau tampak aneh, Ken Arok, berkata Kepu Ijo itu. Gelisah dan bingung. Sikapmu pun aneh pula. Kau berada di sini sambil mengawasi keadaan di sekelilingmu, seperti laku seorang pencuri. Kepu Ijo berhenti sejenak, tetapi suara tertawanya masih terdengar. Hei, Ken Arok, apakah benar-benar kau akan mencuri? Mencuri Ken Dedes barangkali? Pertanyaan itu terasa langsung menusuk jantung Ken Arok, sehingga terasa darahnya berhenti mengalir. Kepu Ijo itu seolah-olah telah menunjuk noda yang melekat di dalam dinding hatinya. Karena itu, maka terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Terlampau cepat dan tanpa diduga-duga, tiba-tiba Ken Arok itu meloncat maju.
hampir tanpa disadarinya, tangannya terayun deras sekali memukul mulut Kebo Ijo yang masih tertawa. Perbuatan itu benar-benar tidak disangka oleh Kebo Ijo. Ia sama sekali tidak mengira bahwa senda guraunya kali ini telah membuat Ken Arok demikian marahnya, sehingga tangannya telah memukul mulutnya dan ia terdorong beberapa langkah surut. Kini Kebo Ijo itu berdiri dengan tegangnya, matanya menyala seperti bara dan mulutnya melelehkan darah merah yang segar, menetes satu-satu di atas tanah yang lembab. Ketika tangannya mengusapinya, maka seleret warna merah telah membakar hati anak muda itu. Sejenak Kebo Ijo itu berdiri dengan tegangnya, namun tiba-tiba tangannya telah menggenggam pedangnya sambil menggeram. "Ken Arok, aku tahu bahwa kau adalah seorang perkasa, tetapi aku bukan seekor tikus yang mau dihina seperti ini." Ken Arok berdiri tegak dengan tangan gemetar. Dipandangnya mata Kebo Ijo yang membara itu. Kemudian ujung pedangnya yang berkilat-kilat diperciki oleh sinar matahari pagi. Dan Ken Arok masih mendengar Kebo Ijo itu berkata, "Nah, Ken Arok, aku akan bersedia mati sebagaimana seorang prajurit mati. Ayo, bunuhlah aku. Aku kini sudah menggenggam pedang di tangan." Jantung Ken Arok menjadi semakin berdentingan di dalam dadanya. Namun tiba-tiba disadarinya apa yang baru saja dilakukannya. Sekian lama ia bergaul dengan Kebo Ijo. Sekian lama ia sanggup menahan dirinya setiap kali Kebo Ijo membuat atau berolok-olok. Tetapi kini tiba-tiba ia kehilangan pengamatan diri dan bahkan seakan-akan telah kehilangan pegangan. Justru pada saat aku Tunggul Amatung dan permaisurinya bertamasya di taman ini, taman yang dibangun dengan susah payah, dengan memeras tenaga dan biaya. Selangkah Ken Arok mundur ketika Kebo Ijo mendekatinya dengan pedang terhunus. Ujung pedang itu kini telah bergetar dan Kebo Ijo telah siap untuk menyerangnya. Tiba-tiba terdengar suara Ken Arok parau. "Kebo Ijo, maafkan aku." Suara itu berdentang dahsyat sekali di telinga Kebo Ijo. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya Ken Arok akan dengan dada terbuka minta maaf kepadanya. Hal ini sama sekali tidak masuk di akalnya. Ia menyangka bahwa Ken Arok akan meloncat, menerkamnya, meremas wajahnya dan kemudian mencekiknya sampai mati. Dan ia sudah bersedia menghayatinya untuk mempertahankan namanya sebagai seorang prajurit. Sudah selayaknya seorang prajurit mati, namun dengan pedang di tangan. Tetapi Ken Arok tidak berbuat demikian. Bahkan Ken Arok itu telah minta maaf kepadanya. "Sarungkan pedangmu, Kebo Ijo," desis Ken Arok kemudian. "Tidak baik apabila seseorang melihat pertengkaran ini." Sekali lagi dada Kebo Ijo berdesir, tetapi penghinaan itu masih membekas di hatinya, sehingga ia menjawab, "Apakah kau takut menghadapi aku dengan pedang di tangan dan kau ingin bertempur tanpa senjata?" "Tidak, Kebo Ijo. Aku minta maaf bahwa aku telah terdorong berbuat terlampau kasar. Seharusnya aku tetap menyadari bahwa kau memang tidak dapat mengendalikan mulutmu. Sudah 1000 kali aku berkata tentang hal itu. Bahkan kakak seperguruanmu pun telah mengatakannya pula. Namun 1000 kali kau masih juga melakukannya. Sehingga pada suatu saat aku telah kehilangan kesempatan untuk menahan diri. Mungkin aku terlampau lelah
Mungkin pula aku sedang diganggu oleh berbagai masalah pribadi atau apapun. Namun baiklah, kita saling mencoba mengekang diri, aku dan kau, supaya hal-hal serupa ini tidak terulang lagi. Dada Kepu Ijo masih bergetar terlampau cepat, tetapi sikap Ken Arok itu telah membuatnya luluh pula. Pada saat Aku Tunggul Ametung datang ke padang ini, maka tubuhnya seolah-olah telah diremukkan oleh Mahesa Agni. Dan ini hampir saja Ken Arok pun berbuat demikian. Kepu Ijo menarik nafas dalam-dalam, sepercik pengakuan melonjak di dalam dadanya, bahwa sebenarnya lah kata-katanya sering menusuk perasaan orang lain. Sarungkan pedangmu, Kepu Ijo, mumpung belum ada orang yang melihatnya. Seperti dicekam oleh kekuatan yang tidak dapat dihindarinya, tangan Kepu Ijo itu pun bergerak menyarungkan pedangnya. Namun matanya masih saja diwarnai oleh berbagai macam perasaan yang bergolak di dalam dadanya. Hapuslah darah di mulutmu. Kepu Ijo itu menggeram, tetapi dihapuskannya darah di mulutnya dengan ujung kainnya yang kemudian menjadi bernoda merah. Sekali lagi aku minta maaf kepadamu, desis Ken Arok. Mudah-mudahan hal yang serupa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kepu Ijo tidak menjawab, namun sekali-sekali dirabanya mulutnya yang justru baru mulai terasa sakit. Sejenak kemudian maka mereka berdiri saja, mematung di tempatnya sambil berdiam diri. Masing-masing telah dihanyutkan oleh pikiran sendiri. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar Kepu Ijo menggeram dan Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja dalam kediaman itu, mereka telah dikejutkan oleh suara derap kaki-kaki kuda. Semakin lama menjadi semakin dekat. Cepat sekali seperti pada saat banjir melanda bendungan. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, maka suara derap kuda itu telah menjadi terlampau dekat. Aku, desis Ken Arok. Iya, aku. Tanpa berjanji maka keduanya segera berjalan tergesa-gesa ke regol taman untuk menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung dari berburu. Ternyata keduanya masih sempat sampai ke regol ketika tepat Aku Tunggul Ametung meluncur di atas kudanya masuk ke dalam taman. Ketika dilihatnya Ken Arok, Kepu Ijo dan beberapa orang prajurit menyambutnya, maka Aku Tunggul Ametung itu segera mengekang kudanya sehingga kuda itu merintih dan tegak dengan kedua kaki belakangnya. Yang terdengar adalah suara tertawa Aku Tunggul Ametung. Lihat, aku mendapat seekor rusa muda, katanya lantang. Dan lihat pula, aku telah berhasil membunuh seekor harimau loreng. Semua mata tertuju ke arah jari-jari Aku yang menunjuk seekor rusa dan harimau loreng dan yang sudah mati diikat di punggung seekor kuda. Aku membunuhnya dengan panah. Bukan main. Hampir setiap bibir bergumam mengagumi ketangkasan berburu Aku Tunggul Ametung. Ken Arok, berkata Aku itu dengan wajah yang cerah. Buatlah api. Aku akan membuat rusa panggang untuk santapan pagi bersama permaisuriku. Hamba tuanku, sahut Ken Arok sambil membungkukkan kepalanya. Cepat, aku akan menemui Ken Dedes lebih dahulu. Aku itu tidak menunggu jawaban lagi. Kudanya segera berderap diikuti oleh para pengawalnya, masuk ke dalam taman menuju ke pesanggerahan. Ken Arok pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke dapur. Ia harus menyiapkan api.
seperti perapian di dalam masa perburuan. Aku akan memanggang rusa buruannya seperti di dalam perburuan pula. Dengan cekatan beberapa orang segera menyediakan kayu untuk membuat perapian di muka dapur. Beberapa orang lain menyediakan rempah-rempah dan yang lain menyiapkan tempat untuk aku, permaisuri dan beberapa orang lain. Ken Arok sendiri ikut sibuk di dalam persiapan itu. Namun tanpa dimengertinya sendiri, seperti kekecewaan telah menyentuh hatinya. Kenapa aku terlampau cepat datang sebelum ia sempat pergi ke pesanggerahan? Ken Arok menyesal bahwa ia telah diganggu oleh keraguan-raguan dan bahkan bertengkar dengan Kepu Ijo, sehingga ia belum sempat menghadap permaisuri sebelum aku Tunggul Ametung datang. Tanpa disadarinya, maka ia ingin berbicara tentang berbagai persoalan yang tidak berarti dengan permaisuri, seperti tadi malam. Betapa cerah wajahnya, senyumnya langsung menyentuh perasaannya, suara tertawanya yang ringan dan suaranya yang lunak. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun segera ia menyadari keadaannya ketika seseorang berkata kepadanya, "Apakah api akan kita nyalakan sekarang? Apakah kita harus menunggu kehadiran Aku Tunggul Ametung?" Oh, Ken Arok tergagap. Aku tidak tahu. Maksudku, apakah sebaiknya aku bertanya saja kepada Aku, kapan tuanku Aku akan melakukannya? Silahkanlah. Ken Arok segera melangkahkan kakinya, namun kemudian langkahnya tertegun. Tiba-tiba saja ia dikuasai oleh suatu perasaan yang aneh. Ia merasa segera untuk bertemu dengan aku pagi itu. Karena itu maka segera dipanggilnya Kepu Ijo. Katanya, "Menghadaplah tuanku Aku Tunggul Ametung. Bertanyalah kepadanya, apakah api akan dinyalakan sekarang atau kami di sini harus menunggu tuanku?" "Kau tidak menemuinya sendiri?" bertanya Kepu Ijo. Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Aku menyiapkan segala sesuatunya di sini. Pergilah." Dengan langkah yang dibebani oleh keseganan, Kepu Ijo pergi menemui Aku Tunggul Ametung di pesanggerahan. Sementara itu Aku telah meloncat turun dari kudanya di halaman pesanggerahan. Mahesa Agni telah berdiri menyambutnya. Namun Aku Tunggul Ametung tidak melihat permaisurinya di muka pintu menyongsongnya. Sebelum Mahesa Agni mempersilahkannya, Aku telah berteriak, "Hei, di mana Ken Dedes? Tuan Putri sedang tidur, tuanku." "Hei!" Aku mengerutkan keningnya. Matahari sudah demikian tinggi, Ken Dedes masih tidur? "Bukan masih tidur, tuanku, tetapi justru baru saja Tuan Putri dapat tidur." "Kenapa?" "Semalam suntuk Tuan Putri tidak dapat tidur." "Iya, kenapa?" "Hamba tidak tahu, tuanku. Mungkin Tuan Putri terlampau terikat oleh percikan sinar bulan di atas dedaunan di taman. Atau barangkali Tuan Putri menunggu tuanku datang dari perburuan." "Ah, tidak mungkin. Permaisuriku tidak pernah menghiraukan kapan aku datang. Setiap kali aku pergi berburu." "Mungkin begitu apabila Tuan Putri berada di istana. Tetapi agaknya lain di pesanggerahan yang sepi ini." Aku tidak segera menyahut. Ditatapnya saja wajah Mahesa Agni. Namun tiba-tiba Aku itu berdesah. Mungkin. Aku akan menemuinya sekarang. Ia akan bergembira melihat rusa muda itu. Kita akan makan pagi dengan cara yang menyenangkan.
Aku itu pun kemudian melangkah masuk perlahan-lahan. Ia tidak ingin mengejutkan Ken Dedes yang sedang tidur. Perlahan-lahan pula ia membuka pintu bilik. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya permaisurinya masih tidur ditunggui oleh mbaknya yang setia. Dengan hati-hati ia melangkah masuk dan sambil berbisik ia bertanya, "Apakah semalam ia tidak tidur?" Ampun tuanku, Tuan Putri semalam hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Aku mengangguk-angguk. Sambil berjingkat ia melangkah mendekati permaisuri. Namun ketika tangannya menyentuh tubuh yang terbaring itu, aku mengerutkan keningnya. Desisnya, "Tubuhnya agak panas. Agaknya kesehatannya memang terganggu. Mungkin karena semalam ia tidak tidur." "Hamba tuanku," sahut emban itu perlahan-lahan. Namun pembicaraan itu ternyata telah membangunkan permaisuri Ken Dedes. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Yang mula-mula dilihatnya adalah wajah Aku Tunggul Ametung tersenyum di sisi pembaringannya. Tiba-tiba saja Ken Dedes meloncat maju, berlutut di hadapan Aku Tunggul Ametung sambil berpegangan kedua kakinya dengan kedua tangannya. Ampun tuanku, kenapa tuanku pergi terlampau lama? Hamba tidak mau tuanku pergi meninggalkan hamba lagi. Hamba takut tuanku. Tunggul Ametung terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa Ken Dedes akan berbuat demikian. Bahkan Mahesa Agni, emban pamomongnya, Witantra dan beberapa orang pengawal yang berdiri di luar pintu pun terkejut mendengar suara dari dalam bilik itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.